Akan diri Mas sebelumnya, mohon maaf. Ya, saya Sabit Syahidan dari Universitas Negeri Jakarta. Oke. Mas Sabit, seperti itu, Mas boleh kami ketahui apakah di sini pemerintah sudah memberikan respon seperti itu, baik representasinya? Belum ada sama sekali. Kita pengen ada yang menemui kita sebetulnya. Cuma sampai saat ini tidak ada satupun pihak dari istana ataupun pemerintah yang menemui kita selaku massa aksi. Makanya kita memutuskan untuk bertahan sampai ada pihak pemerintah yang menemui kita, begitu Mas. Baik, mungkin boleh disampaikan kembali Mas penegasan tuntutan pada hari ini apa saja, dan sekarang aktivitas dari mahasiswa sendiri sedang menunggu apa sih Mas sebenarnya? Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Yang pertama, kita mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN 12%. Yang kedua, kita mendesak pemerintah untuk berhenti memeras rakyat. Begitu. Yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN. Baik, Mas, ini sendiri kan sudah berjalan dari tadi sore seperti itu. Nah, ini berarti kan masih akan terus berlanjut. Apakah akan pulang seperti itu? Karena ini sudah mengingat sudah malam juga, berdasarkan dari permintaan kepolisian juga untuk mundur seperti itu dan kembali ke rumah masing-masing. Ya, sebetulnya kita tahu betul bagaimana skema polisi. Mereka menjanjikan silakan aksi besok-besok, tapi kita tidak mau itu. Kita ingin tuntutan kita hari ini dipenuhi sekarang juga. Gitu, karena kita sudah sama-sama sepakat bahwa kita tidak akan mundur sama sekali. Walaupun kita dipukul mundur, kita akan terus bertahan sampai tuntutan kita dinyatakan diterima dan juga akan direalisasikan begitu. Mas, sebagai mahasiswa sendiri sebenarnya melihat urgensi dari PPN 12% ini apa sih Mas? Itu betul-betul berdampak langsung pada masyarakat yang nantinya segala sektor akan mengalami peningkatan yang itu mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga bagaimana susahnya masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang hanya dinaikkan 1% tapi akan terkena ke seluruh segmen dan juga seluruh sektor. Itu yang saat ini kita protes gitu. Terakhir Mas, mungkin untuk sorotan dari kajian yang dilakukan oleh, di sini kan sebagai koordinator wilayah melihat di beberapa kampus, apa yang menjadi sorotan dari kajian tersebut Mas? Yang jadi sorotan adalah bagaimana pemerintah pusat ataupun presiden ini diberikan kesempatan sebetulnya untuk mengeluarkan Perpu dalam bentuk untuk mengetes bagaimana keberpihakan mereka terhadap rakyat. Hari ini kita tekan itu, bagaimana Pak Prabowo yang baru saja dilantik, apakah betul-betul dia memihak kepada rakyat. Makanya kita tunggu responnya sampai malam dan kita tidak akan mundur sedikit pun, begitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Dan tadi seperti yang bisa kita dengar dari koordinator wilayah Jabodetabek dari BMSI pada unjuk rasa pada hari ini, memang telah mengemukakan beberapa hal yang menjadi perhatian, yakni yang utamanya adalah tentang terkait dengan kebijakan PPN 12% yang dinilai memang merugikan masyarakat. Kembali ke studio. Ya, Edwin, terima kasih laporannya langsung dari dekat Patung Kuda, Jakarta. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami masih akan hadirkan laporan langsung dari demonstrasi menolak kenaikan PPN 12%. Kita membuat pelanggaran kawan-kawan, tapi lihat, kita dihadangkan. Baik, sekali kami himbau, kami masih memberikan toleransi waktu. Silakan untuk korlap bisa mundur teratur. Kami tidak ingin ada benturan, sekali lagi kami tidak ingin ada benturan, tolong bisa membubarkan diri secara tertib. Esok akan kami layani kembali. Untuk rekan-rekan media silakan untuk mencari tempat yang lebih aman. Tolong korlap tidak menyampaikan orasi-orasi yang provokatif. Tidak menyampaikan orasi-orasi yang provokatif. Ya, water cannon tembak. Water cannon tembak. Water cannon ditembak ya Bang ya? Sekali
kami mengimbau untuk silakan untuk bisa mundurkan diri secara sekali lagi kami menghimbau untuk bukan diri secara tertib. Ini adalah imbauan pertama, silakan untuk bukan diri secara tertib. Polisi, saudara, meminta agar para demonstran, mahasiswa dari BEM SI untuk segera pulang karena memang waktu menunjukkan malam hari. Meskipun para mahasiswa ini baru memulai orasinya menolak kenaikan 12% dan sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan melalui Perpu terkait dengan kenaikan PPN 12% memang sudah disuarakan oleh para mahasiswa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat. Oleh karena itu pihak polisian atau polisi meminta agar mahasiswa pulang untuk kemudian bisa melakukan orasinya pada besok hari. Memang kalau tadi kita simak bersama suara dari mahasiswa, ini ada beberapa permintaan, tetapi yang utamanya adalah meminta untuk dikeluarkan segera Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan PPN 12%. Ya, silakan rekan-rekan bisa mundur teratur. Kami tidak ingin benturan. Selain itu juga dari mahasiswa ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto ini berpihak kepada rakyat dan tidak merugikan rakyat. Caranya adalah dengan mengeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12%. Selain itu juga bisa mengoptimalkan dana APBN. Informasi paling baru sudah bergabung bersama saya kembali Edwin. Pantauan paling baru dari sana Edwin, silahkan. Selamat malam, Messi dan juga saudara. Memang kalau kita lihat sampai sekarang eskalasi dari unjuk rasa terus meningkat. Mengapa demikian? Karena memang dari pihak mahasiswa sendiri juga masih terus melakukan pelemparan dari sini, bahkan dari koordinator lapangan yang tadi saya ajak berbicara dengan Arbi Salaka selaku koordinator lapangan unjuk rasa pada hari ini berada di depan menghadang mobil water cannon dari Korps Brimob seperti itu. Nah, tadi juga yang mungkin dapat kami sampaikan adalah beberapa imbauan daripada kepolisian untuk dapat mengimbau mahasiswa untuk dapat mundur dan pulang ke rumah masing-masing. Namun imbauan ini kembali ditolak dan sekarang terdengar beberapa tembakan. Kami masih belum mengetahui itu tembakan apa, namun dari bunyinya nampaknya tembakan tersebut merupakan tembakan gas air mata. Nah, yang memang dapat terlihat di layar kaca bagaimana yang ditangkap oleh juru kamera Ian Faris memang memperlihatkan mobil water cannon terus maju untuk memukul mundur mahasiswa yang sampai sekarang terus ada di depan. Para personal pun ikut maju, beberapa dengan perisainya masing-masing, dengan alat untuk memukul mundur ini maju bersamaan dengan mobil water cannon. Masih terlihat juga pelemparan dari mahasiswa yang melemparkan sejumlah sampah seperti itu, baik botol minuman, namun belum ada barang-barang yang berat dan juga besar yang dilemparkan seperti itu, Messi dan juga saudara. Nah, tadi sempat kami berbincang, memang sampai hari ini belum ada respon yang didapatkan oleh BMSI, baik itu ajakan untuk berdialog dengan pemerintah, terutama kepada pihak istana untuk membahas kajian yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan penolakan mereka untuk PPN 12%. Dan tadi juga kita sama mendengarkan
tiga tuntutan dari unjuk rasa ini adalah terkait dengan penolakan PPN 12% dan permintaan pendesakan kepada Presiden Prabowo untuk segera merilis seperti itu ya, membuat perpu terkait dengan penolakan PPN 12% ini sendiri. Dan yang kedua adalah terkait dengan permintaan pemerintah untuk tidak menindas masyarakat dari segi ekonomi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan APBN 2025 yang maksimal. Nah, jika kita lihat di sini terdapat bentrok ya antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian karena memang mobil water cannon terus maju, tidak berhenti, baik, dan sekarang juga semakin cepat majunya. Dan mahasiswa terus dipukul mundur, diharapkan untuk dapat kembali pulang, namun mahasiswa di sini menolak, terus membuat barikade manusia yang memang dekat sekali seperti itu ya, jaraknya dengan mobil water cannon. Merci. Iya, sambil Edwin juga menyelamatkan diri atau mencari tempat yang paling aman. Di sini kami gambarkan situasi bahwa memang semakin maju begitu ya untuk mobil water cannon yang dimiliki oleh polisi, anggota polisi juga maju. Harapannya ini tetap melakukan pendekatan persuasif untuk membubarkan para mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Seharusnya mereka melakukan demonstrasinya di siang hari, tapi kemudian baru berlangsung sore hingga malam hari ini. Mereka, saudara, berorasi meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perpu untuk membatalkan kenaikan PPN 12% karena dianggap sangat merugikan masyarakat dengan kenaikan 12%, meskipun ada beberapa barang-barang yang diklaim ini tidak akan naik seperti misalnya bahan-bahan pokok, tetapi yang ditakutkan oleh warga atau masyarakat adalah kenaikan PPN 12% ini akan menimbulkan kenaikan di semua lini begitu. Nah, oleh karena itu tadi juga mahasiswa meminta komitmen Presiden Prabowo untuk bersama rakyat dan mengoptimalkan dana APBN yang ada, bukan untuk menaikkan PPN 12%, yakni adalah membebankan masyarakat Indonesia yang sekarang juga tentu kalau kita lihat begitu banyak terjadi PPN atau maksud saya adalah PHK begitu yang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu diminta atau meminta mahasiswa untuk membatalkan PPN 12% melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Saudara, kami kutip dari pernyataan Wamenaker Emmanuel Ebenezer yang menyatakan bahwa hingga sampai Desember 2024 atau di akhir penghujung tahun sudah ada sekitar 80.000 pekerja yang kemudian terkena PHK. Itu rentan waktunya selama 1 tahun mulai dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Oleh karena itulah melalui mahasiswa yang malam hari ini melakukan orasinya di sekitar patung kuda Jakarta Pusat meminta agar Presiden Prabowo memihak kepada rakyat untuk membatalkan PPN 12% dengan digantinya adalah mengoptimalkan dana APBN yang ada. Karena menurut warga atau menurut mahasiswa, ketika memang tidak semuanya dikenakan kenaikan 12%, tetapi yang ditakutkan adalah dengan kenaikan beberapa item bahan atau barang menjadi 12%, maka akan memukul pada semua sektor naik 12% dan bisa juga berimbas atau berdampak kepada masyarakat atau warga yang kembali mungkin harus berpikir ulang bagaimana caranya bisa menata hidup, ditambah dengan PHK yang sampai dengan sekarang di Desember 2024 ada sekitar 80.000 lebih dalam kurun periode 1 tahun di 2024 masyarakat yang terkena PHK massal. Biasanya kalau massa melakukan aksi demo di pagi hari, biasanya
pada pukul 6 sore ini sudah diminta oleh polisi untuk segera pulang begitu. Tapi seharusnya kalau berdasarkan info yang kami dapat, demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI ini seharusnya dimulai pada Jumat siang, tapi kemudian mundur sampai dengan sore hari ini dan baru digelar dari sore sampai dengan malam hari ini. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi juga memang sempat dikatakan agar polisi bilang besok saja dilanjutkan kembali untuk aksinya atau demonstrasinya, tetapi kemudian dari pihak mahasiswa mengatakan kami tetap ingin berdemonstrasi pada malam hari ini karena besok adalah waktu untuk libur atau bertepatan juga dengan hari libur hari Sabtu. Sebenarnya ada beberapa relaksasi kebijakan juga yang disuarakan atau menjadi keputusan dari pemerintah dengan kenaikan PPN 12%. Seperti misalnya ada pembebasan atau ada pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% dengan waktu-waktu tertentu, tapi kemudian hal ini nampaknya masih berat dirasakan oleh warga sehingga tetap meminta agar dikeluarkan Perpu membatalkan PPN 12%. Ya, ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk meminta mahasiswa kemudian pulang malam hari ini. Satu langkah maju, jalan. Ya, tentunya adalah harapannya ketika masyarakat atau mahasiswa ini sudah menyuarakan orasinya pada saat diminta pulang, juga tentu adalah pendekatan persuasif yang dilakukan oleh polisi agar supaya tidak ada hal-hal yang kemudian tidak diinginkan begitu, karena yang diminta oleh mahasiswa ini juga sudah disampaikan dan memang harapannya tadi menurut salah satu dari koordinator BMSI menyatakan bahwa agar segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12%. Ketika sudah dipukul mundur, ini mahasiswa sudah mulai memang bergerak begitu ke belakang. Karena tadi juga sudah diminta oleh polisi agar pulang
besok kembali boleh hadir untuk menyuarakan aspirasinya terkait dengan permintaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang terkait dengan kenaikan PPN 12% yang dinilai ini sangat merugikan rakyat di tengah-tengah terjadinya PHK di mana-mana. Termasuk juga dengan beberapa perusahaan, misalnya yang kemudian dinyatakan pilot atau rugi begitu, sehingga harapannya tidak kembali membebani warga dengan kebijakan yang ada, yakni adalah kenaikan PPN 12%. Tentu ini adalah cara yang dilakukan oleh polisi untuk membubarkan aksi mahasiswa yang berlangsung sejak sore hari sampai dengan malam hari ini di dekat Patung Kuda atau Arjuna Wiwaha Jakarta, yang sebenarnya dari lokasi Arjuna Wiwaha menuju ke